ملك الحبيب روحي صلوا عليه أفضل صلاة صلوا يزيد الشوق صينا لحبيبي بيرد السلام والمولى بيزيد صلاة صلوا عليه أفضل صلاة صلوا يزيد الشوق صينا لحبيبي بيرد السلام والمولى بيزيد صلاة. بالحب في القلب اشتياق بالحب بلسم كل ده وانا يا نبي مليان حالا ما يحيش غش غير اللي ده بالحب في القلب اشتياق بالحب بلسم كل ده وانا يا نبي مليان حالا ما يحيش غش غير اللي ده صلوا عليه أفضل صلاة صلوا يزيد الشوق صلة لحبيبي بيرد السلام والمولى بيزيد صلاة صلوا عليه أفضل صلاة صلوا يزيد الشوق صلة لحبيبي بيرد السلام والمولى بيزيد صلاة حب النبي رحمة ودواء من قلبي من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي. لله إذا طلع بدر علينا من ثنيات الوداع جب شكر علينا مدعا لله إذا طلع بدر علينا الإنسانيات الوداع وجب شكر علينا مدعا لله إذا masuk duduk sini duduk ke sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun amma ba'd. Yang kami muliakan guru kami Kiai Haji Sufyan Sure LC, yang kami muliakan pula guru kami Al-Ustadz Kanda Haji Barmawi, kemudian yang kami muliakan pula guru kami Al-Ustadz Kanda Ahmad Fauji Kusasi, yang kami muliakan pula Dinda Al-Ustadz Ali Rahman beserta Al-Ustadz Ahmad Busairi. Alhamdulillah, beliau telah hadir di depan kita pada hari ini menunaikan hajat kita untuk menghadiri acara di Pontren Muhajirin Amin ini, yaitu dalam rangka peresmian sekaligus peringatan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sore ini kita meminta kepada beliau memberikan nasihat atau petunjuk atau sesuatu apapun yang memberikan girah agar para santri ini bergairah dalam menuntut ilmu di Pontren ini, dan mudah-mudahan kami minta doakan mereka kelak menjadi anak yang berguna khususnya bagi agama kita dan bangsa dan negara Indonesia ke depannya, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sepatah dua patah dari kami sebagai pengantar. Untuk selanjutnya kami mintakan yang pertama kepada guru kami Kiai Haji Sufyan Sure LC untuk menyampaikan nasihat kepada santri sekalian. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Para dewan guru dan kawan-kawan kami yang menyertai dari pemangkih dan pengasuh pondok Pontren Al-Muhajirin Amin, yaitu Ustadz Haji Jirjani yang kami muliakan. Maka dalam kesempatan ini para santri-santri jangan putus-putus daripada semangat untuk belajar. Jadi harus mengikuti pelajaran. Mudah-mudahan masa depannya bisa tinggal di asrama kita di sini. Walaupun sekarang masih pulang pergi untuk belajar di tempat ini, karena mudah-mudahan tempat kita ini menjadi berkah bagi kita untuk mendapatkan pelajaran
Mudah-mudahan sampean berataan ini nanti jadi orang yang perdana untuk mengikuti di pondok ini, karena orang yang pertama itu biasanya sangat berkesan tinggal di pondok. Jadi kalau sudah nanti sudah besar-besar, sudah tua nanti, selalu ingat, aku dulu belajar di pondok Al-Muhajirin Amin. Jadi selalu ingat, aku yang pertama mengikuti pelajaran, begitu kira-kira. Jadi selalu ingat. Jadi sempian jangan bosan-bosannya untuk belajar, karena sebagai pendasi oleh sempian berataan di sini, karena orang yang perdana mengikuti pelajaran di pondok ini. Nanti kalau sudah puluhan tahun, sudah besar-besar, sudah bisa kawin, tapi sekarang belum bisa kawin kali lah. Kayaknya teman sudah gana-gana kegenangan kena, bahwa aku nang di pondok ini dahulu, aku nang perdananya, kayak di Pemangkih itu selalu diingat. Di Pemangkih itu dulu yang belajar di Pemangkih itu ada yang pertama itu orang 17 orang. Jadi selalu diingat oleh orang dan diingat oleh mereka yang 17 itu. Nah, 17 orang aja memang itu yang belajar pertama itu di pondok pesantren. Yang 17 orang ini bukan dia ada asrama, di rumah belajarnya di Langgar. Nah, jadi dia lalu dengan pemikiran-pemikiran oleh Tuan Guru Haji Mahfuz Bahari itu, yang 17 orang ini dengan ada saran-saran daripada masukan-masukan daripada orang-orang yang berpengalaman sebagai bangun pondok, beliau menerimanya. Lalu dibikinkan pondokan untuk belajar para santri yang 17 orang ini. Jadi yang 17 orang ini dulu dia adalah gotong royong, baik gotong royong tenaga, gotong royong lawan harta mereka untuk membangun asrama. Nah, kalau sampian sudah yang membangun sudah ada bangunannya, tinggal belajar saja. Nah, jadi harus pian bersemangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di sini. Karena selalu ingat, karena sampian selalu ingat nanti aku yang belajar di pondok Al-Muhajirin Amin ini, itu selalu nanti jadi peringatan oleh sampian. Kalau sudah jadi orang tua, apalagi kena jadi sudah orang besar, orang yang jadi jabatan kah atau jadi tuan guru kah, itu adalah santri yang pertama. Nah, jadi selalu ingat kayak itu. Jadi sampian karena santri yang pertama ini harus bersemangat untuk belajar agar sampai dapat yang dituntut itu menjadi berhasil, jadi sukses lawan sampian untuk pelajaran-pelajaran itu. Nah, jadi ingat, aku nang dahulu kadar pendapatan di sini, aku nang pendapatnya dahulu itu lawan dibandingkan lawan teman-temannya. Nah, itu teringat lawan aku dulu waktu belajar di pondok Pemangkih itu tahun 74 bulan Januari. Pada waktu itu kan bulan Januari itu tahun ajaran. Kalau sekarang kan tahun ajarannya bulan Juli lah. Nah, bulan Juni Agustus lah. Sekarang kan tahun ajaran. Dulu tahun ajaran itu Januari. Jadi tahun Januari itu aku belajar di Pemangkih. Jadi masuk di Pemangkih itu ada tanggal harinya masih kucatat itu. Aku buat di dalam Facebookku. Nah, jadi tanggal harinya dan kartu pelajar itu masih ada. Bahkan apa namanya di pondok loh, di Facebook loh. Ada,
ujaran kawan di Facebook itu aku dulu ada juga ujar kayak itu, manakah ujar. Jadi aku dulu ku andak itu, ku simpan itu anunya kartu pelajar itu. Waktu itu selalu ingat kartu pelajar itu istilah begambar. Bahari begambar ngalih, kalau ini nyaman begambar itu. Liwat HP aja. Dahulu mun kada memanggil tuang gambar, ya kada tuntung sehari. Nah, begambar itu. Mau kopiah nang tinggi itu bahari juga nang kayak di awal. Aku ya tinggi yo. Main jam kopiah itu. Main kopiah itu sambil begambar tuh. Orangnya halus dulu juga. Kada kenal kada kayak ini kenal sudah. Dulu halus juga. Tahun 74 itu. Nah, jadi belajar masuk di situ perlu diingat lawan sampean. Aku waktu belajar itu hendak masuk itu ke Pemangkih itu aku sudah di sekolah menengah pada waktu itu. Jadi sudah sekolah menengah. Jadi orang tua ini menyuruh akan kanu aja ke pondok aja ya Sidin. Ke pondok Pemangkih Sidin belajar. Jadi suruh akan Sidin ke suruh Pemangkih. Karena aja Sidin ikam mun sakulah diano waktu tamat SD dahulu kan. Waktu tamat SD kalau sekolah SMP aja Sidin di SMP hendak jadi napang garang. Jadi camat di Sidin guru SMP-nya ada kali camat. Nah, itu. Hendak jadi ini gurunya kada jadi guru aja Sidin. Anu aja Sidin kapigi Nah, aja Sidin kapigi karena di PGR Sidin tuan guru situ nama ajar. Jadi mau nikah jadi tuan guru jadi ka PGA hakun. Hakun ka PGA. Imban itu PGA itu selama 4 tahun di PGA. Rupanya perkembangan PGA ini kada kayak dilihat oleh orang tua itu kada kayak hendak jadi tuan guru kan. Ada juga belajar bahari nahunya nahu wadih ngarannya di PGA itu. Jadi belajar situ lalu sini pindah ke pondok disuruh Sidin pindah oleh orang tua itu ke pondok Pemangkih. Nah sebelum Sidin menyuruhkan ke pondok Pemangkih itu sebelum Sidin menyuruhkan ke pondok Pemangkih itu aku tuh sudah bermimpi sudah. Ini kira-kira kisah ini kada pernah aku kisahkan. Jadi sebelum ke pondok itu aku bermimpi. Padahal orang tua belum menyuruhkan lagi. Bermimpi di mana aku ada tulak ke suatu sekolahan di pondok pesantren itu. Padahal kada pernah ke Pemangkih melihat pondok pesantren itu. Jadi waktu itu ada melihat kamar arwadah itu. Kamar arwadah kan. Wah ini kada ada lagi kamar arwadah itu. Di situ melihat pengasuh Tuan Guru Haji Mahpus. Kada pernah melihat Tuan Guru Haji Mahpus itu bersalawat katok Sidin sambil berjalan mau ngontrol bangunannya itu. Jadi mengontrol bangunan Sidin bersalawat katok salawat kan hingga lintuh itu berbaju kaos kopiah Sidin. Siapa ya dok? Tahu ke Pemangkih kada biasa bermimpi lawan Sidin, bermimpi lawan pondok Al-Wardah itu. Asrama Al-Wardah. Tahu asrama Al-Wardah itu sudah datang, sudah masuk ke pondok. Jadi sampai ke pondok belajar di pondok, ini nang dalam mimpi sekalian tahu melihat kan waktu itu belum melihat lagi lawan pengasuhnya. Karena waktu itu di pondok itu pendaftaran Ading Sidin. Jadi mendaftar itu lawan Ading Sidin Tuan Guru Haji Juhdi Mangun. Sampai ini aku melihat dari pendaftaran itu tulisan Tuan Guru Haji Juhdi itu. Sampai di situ belajar di pondok itu sekalinya melihat pengasuhnya Tuan Guru Haji Mahpus. Nang dilihat ini nang orangnya nang dalam mimpi nih. Jadi mungkin itu ada pemanar kalau istilah dia itu pemanar menyambet. Artinya ada alamat tuh sudah. Itu jadi sudah ini nang dalam mimpi orangnya nenek. Ini pondok ini asramanya nenek Al-Wardah. Pada waktu itu. Jadi kagenangan dalam mimpi sudah dapat pengetahuan. Wisyarah melihat di pondok itu. Jadi sampai ada kanang bermimpi di sini sudah.
Kira-kira pengasuhnya aja nang pemimpin. Nah, jadi belajar situlah pelajarannya adalah beguru lawan Tuan Guru Haji Jainuri dari Karipta. Jadi beguru lawan sidin mulai tasrifan, beguru lawan sidin, mulai tasrifan itu, kemudian di tasrifan itu sampai belajar fi'il terbagi 3 fi'il pertambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf kan. Pertambahan 3 huruf itu dilajari oleh sidin ke 6 timbangannya itu. Jadi belajar beisokan. Nah ini selalu ingat awalnya. Jadi selalu beisokan belajar fi'il tadi istaf'ala nang itu kan tambahan-tambahan itu. Nah, 6 timbangan itu, 6 buting itu sekaligus belajar itu beisukan kainnya jam 2 dihafal itu. Dihafal jam 2 panas hari di pondok itu harinya panas sampai tengah hari belum juga hafal aul guring tapinya juga. Kira-kira mun sampean kada pangguring Bang. Sampai tengah hari kada hafal juga nang fi'il terbagi tadi fi'il pertambahan 3 huruf ada 6 timbangannya itu kada hafal. Sampai tang hari imbah pokok 1, imbah zuhur, imbah sembahyang. Ya kan sembahyang berjemaah tiap mulai bahari itu di pemangkit sembahyang berjemaah. Sampai sembahyang berjemaah itu tundung, kemudian bulik ke kamar, menghafal pulang, kada menghafal kepanasan udah otak. Tegas-tegasak kan kada hafal. Takuni kawan nang halus pada dia aku kasmami kan. Orang Rompiang, orang Jawa. Jambu burung kan. Rompiang. Orangnya halus. Kasmame hafal aja. Nah, mari orang halus hafal seorang orang ganal kada hafal. Maka kecewa benar. Maka dahulu bila kada hafal, belajaran itu ampihan belajaran. Jadi waktu giliran itu giliran hafal satu sampai ke giliran kok kada hafal, kada belajaran. Belikan. Kenapa? Sarik kawan. Sakawin kawan nih sarik. Kenapa nih? Karena samok pulang aja bemasak seorang kan. Samok pulang aja nih. Kada nya biar bemasak sakalian besokan samok kemarin samok masak itu sarik kawan gara-gara seorang nang kada hafal lalu kada belajaran karena bahari itu dihitung belajaran itu dihitung bila sehari belajaran samok gitu kan itu berhitung jadi rugi pulang nih samok pulang nih aja itu aku nang selalu ingat lawan kada hafal. Nah, mulai disitulah aku nang bersaing kada hafal tadi. Melihat kawan, hafalan. Nah, itu nang jadi semangat kita. Jadi aku selalu ingat lawan masalah kejadian itu bahwa adalah menghafal itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi walaupun kita dahulu kita masuk kurang nang terkebelakangan juga, kada hafalan. Tapi kita dengan bersungguh-sungguh, dengan bersemangat, mudah-mudahan kita kawal hafal. Jadi sampian nang ada indah kada pahapalan itu jangan kecewa. Coba terus rajin karena istilahnya rajin pangkal pandai. Anda harus gitu. Jadi jangan sampian kecewa dalam keadaan kada pahapalan itu. Mudah-mudahan dia bahapal aja saya. Bahapal montos riban kada kau kada bahapal. Jadi jangan kecewa kada pahapalan, kada pendapatan. Banyak orang nang kada pendapatan tapi nahnya jadi banyak orang nang pendapatan tapi kada jadi itu nanti timbul ngarannya berkah itu. Jadi banyak orang nang hafalan tapi kada mau jadi banyak orang nang kada hafal tapi jadi itu ngarannya berkah. Jadi pondok kita itu pondok pesantren mana aja itu diperlukan berkahnya itu. Di apa berkahnya itu? Kalau kita dalam keadaan tunduk, taat lawan peraturan-peraturan pondok, taat lawan peraturan lawan perguruan, beadab lawan perguruan itulah nang menimbulkan kita timbul berkah lawan kita. Walaupun kita kada pendapatan tapi kena nangaran berkah itu di ujungnya. Innal umur bi awaqibiha. Masalah-masalah kejadian itu di ujungnya kaina. Itu yang penting. Jadi banyak kekawanan nang pintar-pintar ahli-ahli pada waktu belajar itu tapi ujungnya kada jadi. Tapi banyak kekawanan nang kada
tuh ke belakang untuk belajar itu akhirnya jadi tuan guru. Nah ini mudah-mudahan kayak sampean kena kayak itu. Jangan sampai nang mana pintar terusakan nang mana kada ke belakang untuk pelajaran itu jangan kecewa. Tetap saing. Tetap bersemangat untuk belajar. Kira-kira itu dulu, mungkin ada Ustadz Bermabe tambahan. Terima kasih lawan sampean berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang kita muliakan seluruh Dewan Guru, wabil khusus yang mulia Kanda Haji Sufyan Irsi dan rombongan kami yang datang dari Barabai, Banjarmasin. Dalam kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya jualah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, mengangkat oleh Allah daripada kamu, daripada orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi diangkatnya derajat kita baik di sisi Allah sehingga kita mencapai surga ataupun di sisi manusia dua macam. Yang pertama adalah beriman, yang kedua diberikan ilmu. Ilmu tanpa belajar tidak mungkin. Jadi mesti ilmu ini kita dapatkan dengan cara belajar. Kecuali yang tidak belajar itu Allah langsung seperti para anbiya. Nah, kalau para anbiya karena Allah yang langsung membimbingnya. Tetapi kalau kita manusia biasa ini mesti belajar. Ujar Tuan Guru Sokri dahulu ceramah di pondok pesantren Pamangkih. Jika ibarat kita memancing atau meunjun, bahasa sini apa? Memancing, meunjun iwak. Kalau kita meunjun atau memancing tadi kada umpannya, kada dipatok oleh iwak. Nah, kada dipatok oleh ikan. Jadi kalau kita hendak dipatok oleh ikan, memancing itu harus ada umpannya. Umpannya kalau di sana ulat, wanyi, kararawai, tebuan, cacing umpannya dikait, kawatnya diulur karena melihat
iwak tuh ada umpan, ada ada makan. Lalu dimakannya kita sisit teh lagi oleh iwak. Nah kayak itu juga ilmu tanpa belajar kadang mungkin kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Jadi dengan belajar akan menarik ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Namun di dalam kita belajar tidak lupa pula kita harus berdoa. Berdoa agar supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Biasanya bila tontong belajar dibaca doa, kalau doa imbah belajar. Nah itu jangan kada kita ikuti, karena doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Artinya supaya kita dapat belajar tadi lakas kita pahami, di samping kita bersungguh-sungguh belajar sebagaimana yang telah diterangkan tadi, dan juga kita berdoa. Nah berdoa karena Allah yang mengajarkan kita, dengan sebab guru kita tadi yang mengajari kita, yang akan memberikan ilmu kepada kita. Allah yang akan menyampaikan kita bisa menulis, bisa membaca, seperti ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ujar Tuhan, baca olehmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca olehmu dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan engkau. Nah jadi artinya kita membaca itu bisanya karena Allah. Di ujung ayat di kelima itu pun juga disebutkan yang mengajarkan menulis juga adalah wa'allamal insana bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan bisa menulis. Jadi namun bukan kita tanpa belajar dengan guru, tapi kita harus belajar dengan guru. Kemudian guru tadi mengajarkan kita membaca, mengajarkan kita menulis, dan dengan sebab itu Allah nang membisaakan. Maka kita berdoa juga, berdoa. Dan apabila kita sudah mau belajar ilmu agama, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman yalah sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Barang siapa menjalani suatu jalan, mungkin kita berangkat dari rumah menuju sekolahan, berjalan dari rumah menuju tempat sekolahan, menuntut ilmu. Tujuannya adalah berjalan tadi menuntut ilmu, maka karena sahalallahu lahu tarikan ilal jannah, Allah Ta'ala mudahkan jalan menuju surga. Disitulah penghabisan hidup kita yang nanti apabila sudah mati, yang kita harapkan adalah surga, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di dalam kehidupan di akhirat artinya kita mendapat kebahagiaan hidup di dalam surga. Tapi menuntut ilmu. Kalau kadang menuntut ilmu, nah maka kita menjadi orang yang buta.
Buta mata hati bukan mata yang buta, tetapi adalah mata hati kita yang buta, telinga kita, telinga mata hati, telinga hati kita yang buta, yang pada akhirnya karena tidak bisa menerima segala nasihat. Jadi belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu lah, artinya akan kelihatan dapat. Tapi kalau belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air, setemat hilang. Biasanya kalau sudah tua hanya belajar, nah setemat hilang hafalan. Tapi kalau kita waktu kecil, kalau kita belajar ini tergambar kayak orang melukis di atas batu. Nah kelihatan gambarnya. Amun mengukir di atas air kayak apa bisa kelihatan? Karena hilang. Nah jadi kalau sudah tua baru hendak menuntut ilmu, nah ini banyak hilangnya daripada ingatnya. Oleh karena itu tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh dari sekarang. Memang menuntut ilmu itu tidak ada habisnya. Menuntut ilmu itu dari boyan sampai liang lahat. Mudah-mudahan santri-santri yang menuntut ilmu di sini mendapat ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan berkah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayat. Ada usah nona. Dua guru kita sudah memberikan nasihat. Jadi ulun kada bernasihat lagi, cuma ulun hendak melihat 15 orang yang sudah belajar jurumiyah. Silahkan maju ke depan. Mana orangnya ada? Nah, nang jurumiyah maju sini. Kami hendak melihat orang-orangnya. Nah, supaya melihat guru-guru kita berataan. Kamu kak. Kita melihat ini orang yang pertama yang sudah masuk belajar pondokan. Masya Allah, alhamdulillah. Maju ke muka, berdiri, menghadap sini bentar. Menghadap sini semuanya. Biar jangan berlapis, satu-satu. Situ sebagian. Ke situ sebagian. Nah. Belajar tasrifan sudah, jurumiyah sampai bab apa sudah? Babul apa? Babul mubtadai wal khabari. Kami hendak mendengar sedikit kedua lah. Nah, tasrifan aja mendengar dulu lah. Nih guru-guru kita hendak melihat supaya gembira kami nang datang ke sini. Coba kami mendengar tasrifakan, tasrif mana ayam na'o bimbai berataan. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ayam terus. Man daraba yadribu. Nasara yansuru. On tansur mansarun. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu ilman.
fahuwa alimun lumun lam ta'lam ma'lamun ma'lamun hasiba yahsibu husbanan fahuwa sib adang kita ulangi hasibayah sibu pelamarnya sib latah sib mah sibun mah sebutin lagi karumayak rumu karoman bahwa rimun wajah ramun mak. Alhamdulillah. Ini kalau untuk orang sekolah bulang balik ini lumayan benar sudah. Nah, tapi pian-pian kalau kina sudah mukim di pondok kadang-kadang digawi lagi selain menasib. Maka sampai jurumiyah lah kita menghafal jurumiyah ulang. Siap ya. Siapa nang hafal babul i'rab? Babul i'rab. Angkat tangannya nang hafal. Caikum aja. Babul i'rab siapa nang mau? Babul i'rab. Yang ini kah? Siap? Nang mana kira-kira? Nang di ujung? Adik? Ada. Oh ada. Ya, bagus. Babul i'rab. Ya. Babul i'rabi al-i'rabu wa taghyiru awakiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafdan aw taqdiran wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa jazmun wa khafdun wa jazmun walil asma'i min dhalika raf'u wan nasbu wal jazmu wal khafdu wal jazmu wala jazma fiha walil af'ali min dhalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Alhamdulillah. Ini berhasil ya. Karena udah alhamdulillah luar biasa ini. Mudah-mudahan kena bila sudah kita aktif belajarnya mukim di sini, mudah-mudahan di antara buan pian ini sebagai manajer guru kita kena bisa jadi orang pertama nang mukim di sini. Insyaallah kena tasrifannya atau kayak apa jadi takoni dapat terus. Jurumiyahnya hafal di kepala. Dan kayak itu kena apa ngarannya nang kayak kami belajar di pemanggih. Tapi ini sudah luar biasa. Alhamdulillah. Ini mungkin kita hendak menghafal mulai awal ya kalawasan waktunya. Mungkin itu aja. Kami sudah mendengar alhamdulillah tasrifannya lumayan sudah jurumiyahnya. Tapi tinggal kena banyak mau ulangi lah. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi ulama seberataan. Nah, silakan duduk tempat. Demikian mungkin tadi nasihat daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan nasihat beliau tadi bisa memberikan motivasi kepada para santri sekalian agar lebih giat dalam menuntut ilmu agama. Karena tiada kebahagiaan selain kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi semuanya itu didapatkan dengan kita belajar dengan giat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi memberikan keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau juga di sini menambahkan keberkahan. Mudah-mudahan ke depannya
pondok ini sama seperti pondok Ibnul Ambin dan Al-Muhajirin pemangki seberang, amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin acara pada sore hari ini. Atas perhatian para santri dan santriwati sekalian kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita berdoa semua agar mereka nanti menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara Indonesia, amin ya rabbal alamin. Mungkin setelah ini bisa istirahat, yang mau berwudu atau yang mau ke WC disilahkan, karena mungkin sebentar lagi sekitar 5 menit akan dikumandangkan azan maghrib. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ujung sana dulu keluar, dari ujung keluarnya istirahat dulu. Kalau ada yang mau ke WC ataupun yang mengambil air wudhu yang batal, bisa sebelum azan maghrib ini melaksanakannya. Laki-laki dulu, perempuannya nanti gantian.